Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih mengulang pelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah. Ibu akan jelaskan sedikit materi kita untuk nanti kalian akan mendapatkan tugas yang akan Ibu berikan. Allah menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Lalu bagaimana cara beriman kepada kitab Allah? Caranya dengan meyakini Allah telah menurunkan kitabnya kepada para rasul melalui malaikat Jibril. Lalu yang kedua, kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup agar kita dapat bersikap dan berperilaku yang baik, dan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemarin sudah Ibu jelaskan tentang nama-nama kitab Allah, ya. Ibu mengingatkan kembali. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul pada zamannya. Lalu suhuf itu diturunkan Allah kepada para Nabi dan Rasulnya untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk. Kita sudah tahu ada 4 kitab. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran pada Nabi Muhammad. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Selama berapa tahun? Selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran itu penyempurna seluruh hukum Allah yang terdapat dalam kitab yang diturunkan sebelumnya. Bahkan Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kitab Zabur itu berisi apa anak-anak? Berisi tentang nyanyian, puji-pujian untuk Allah, Tuhan semesta alam. Lalu kitab Taurat berisi 10 firman Allah bagi Bani Israel. Kitab Injil berisi perintah untuk kembali mengesahkan Allah, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat, dan menjelaskan bahwa kelak akan datang Rasul yaitu Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran itu berisi untuk mengesahkan Allah, mengajarkan tentang akidah, hukum-hukumnya, peraturan-peraturan Allah, perintah dan larangan, dan banyak sekali. Al-Quran itu adalah firman Allah yang turun dengan melalui perantaraan malaikat Jibril, namun turunnya dari Allah ke Lauh Mahfuz, lalu ke Baitul Izzah, langit dunia, baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hikmahnya, kenapa Al-Quran itu diturunkan bertahap? Yaitu untuk menetapkan dan menguatkan jiwa Rasul, mendidik masyarakat menyesuaikan hukum Islam, menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, dan memudahkan Nabi para sahabat untuk menghafal, memahami, dan menjalankan perintah Allah. Ciri surat dalam Al-Quran ada 2, Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah berisi tentang tauhid, ayatnya pendek dan diawali ya ayuhan nas. Ciri surat Madaniyah berisi tentang ibadah dan hukum, ayatnya panjang dan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, itu materi yang bisa Ibu berikan terlebih dahulu. Tugas yang Ibu berikan adalah yang pertama, sebutkan 4 macam kitab beserta Nabi dan Rasulnya, juga isi kandungannya. Kedua, bagaimana cara beriman kepada kitab Allah? Ketiga, apakah hikmah diturunkan Al-Quran secara bertahap? Keempat, apa pengertian Al-Quran dan sebutkan ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah? Yang kelima, apa hikmah yang kita dapat dengan beriman kepada kitab Allah? Mungkin itu saja yang bisa Ibu berikan pada minggu ini. Kalian kerjakan, bila sudah selesai, silakan kirim foto jawabannya kepada Ibu. Lalu jangan lupa kalian pun mencatat yang penting dari materi yang Ibu berikan. Akhirul kalam, Ibu minta maaf sebelumnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.